Perakiraan awal musim hujan tahun 2022-2023 wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Awal musim hujan tahun 2022-2023 wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya diperkirakan pada bulan Oktober Dasarian 2, kecuali Kulon Progo bagian timur, Sleman bagian barat daya, Bantul bagian barat laut diperkirakan pada November Dasarian 1. Jika dibandingkan dengan kondisi normalnya, awal musim hujan tahun 2022-2023 wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya diperkirakan maju 2 dasarian, kecuali Sleman bagian utara dan tengah, Kulon Progo bagian barat dan selatan, serta Gunung Kidul bagian tengah, timur, selatan, dan barat dasarian. Sedangkan untuk Kulon Progo bagian utara dan timur, Sleman bagian barat daya, Bantul bagian barat laut sama dengan kondisi normalnya. Sifat musim hujan tahun 2022-2023 wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya diperkirakan dalam kondisi normal, kecuali Kulon Progo bagian barat dan selatan, Gunung Kidul bagian tengah, timur, selatan, dan barat, sifat hujan atas normal. Puncak musim hujan tahun 2022-2023 wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya diperkirakan pada bulan Februari 2023, kecuali wilayah Sleman bagian barat, selatan, dan timur, Kota Yogyakarta, Bantul bagian utara dan timur laut, Gunung Kidul bagian barat laut, Gunung Kidul bagian utara dan timur laut, Sleman bagian timur laut pada bulan Januari 2023. Sedangkan untuk Kulon Progo bagian barat dan selatan pada bulan Desember 2022. Panjang musim hujan tahun 2022-2023 wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya diperkirakan 18 dasarian, kecuali Kulon Progo bagian utara, Sleman bagian utara dan tengah, Gunung Kidul bagian tengah, timur, selatan, dan barat 19 dasarian. Sedangkan Kulon Progo bagian timur, Sleman bagian barat daya, Bantul bagian barat laut 17 dasarian. Demikian informasi perakiraan awal musim hujan 2022-2023 wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Marilah kita senantiasa perbarui informasi cuaca maupun iklim BMKG melalui sosial media kami maupun melalui aplikasi Info BMKG. Iklim menyejahterakan rakyat. Tribuners, apa kabar Anda pada siang hari ini? Dan senang sekali saya Noristera Pawestri kembali menemani Tribuners dalam acara live streaming Tribun Jogja bersama BMKG. Tribuners, pada siang hari yang cerah hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu mewaspadai awal musim hujan 2022-2023. Tentunya untuk membahas tema kita pada siang hari ini sudah hadir bersama kita dua narasumber utama. Yang pertama, Perakirawan Stasiun Iklim Yogyakarta, Ibu Haryati. Kemudian yang kedua, Perakirawan Stamet YIA, Bapak Romadi. Selamat siang, Bu Haryati dan juga Pak Romadi. Selamat siang, Mbak Noris. Oke, sebelum kita membahas tema mewaspadai awal musim hujan 2022-2023, kita mau bertanya terlebih dahulu kepada Bu Haryati terkait dengan analisis hujan pada dasarian kemarin atau 10 hari terakhir ini, khususnya di DIY ini seperti apa nih Bu Haryati, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya Pak Noris untuk analisis curah hujan pada bulan September dasarian pertama untuk wilayah DIY ini masuk dalam kategori rendah hingga menengah, yaitu berkisar antara 0 sampai 100 mm dengan sifat hujan yaitu di
sifat hujan di atas normal, sehingga emang pada kondisi sekarang pada musim kemarau ini masih ada hujan gitu, meskipun di musim kemarau, sehingga data yang kami hasilkan itu, yang kami olah itu merupakan data dasarian yang kita ambil antara tanggal 1 sampai 10 bulan September tahun 2022. Begitu Mbak Noris. Oke, baik, itu terkait dengan iklim pada dasarian pertama di September kemarin begitu ya. Lalu terkait dengan cuaca beberapa hari terakhir di Yogyakarta ini seperti apa ini Pak? Silakan Pak Romadi. Ya, baik. Untuk kondisi dulu 7 hari kebelakang memang di wilayah DIY sangat lumayan sekali hujan hampir setiap hari, pagi, siang, bahkan di malam hari. Pengaruh yang dominan dan sebagai trigger dari hujan beberapa hari kebelakang ini dipicu adanya yang sangat mempengaruhi secara global. Kita lihat adanya siklon atau siklon Montfa yang ada di perairan Filipina. Ini sangat berpengaruh sekali untuk membuat pola angin di wilayah selatan DIY ini sangat berubah. Kemudian dengan adanya siklon tersebut membuat konvergensi di perairan selatan Jawa, dan pengaruh dari konvergensi ini membuat pertumbuhan awan hujan, awan konvektif ini sangat terjadi di beberapa hari kebelakang tersebut. Dan dari adanya siklon tersebut ini mempengaruhi terjadi pola kecepatan angin atau di selatan DIY, kemudian juga adanya pola tekanan rendah di barat daya Sumatera, juga adanya tekanan tinggi di barat Australia, sehingga dari adanya pola tekanan rendah di barat Sumatera, kemudian pola tekanan tinggi di perairan barat Australia, ini mempengaruhi atau membuat pola angin di selatan DIY ini sangat berubah. Yang normalnya ini ke timuran terus, ini dibelokkan atau dibelokkan di selatan DIY, sehingga dari pola perlambatan tersebut mempengaruhi pertumbuhan awan di wilayah DIY beberapa hari kebelakang tersebut, begitu. Oke, tadi dikatakan ada penyebab pola peralihan angin ini kan dari siklon Montfa gitu Pak ya. Nah ini diperkirakan ini akan ada sampai kapan ini Pak, ada siklon Montfa ini Pak? Iya, siklon yang terjadi di perairan Filipina ini memang berangsur-angsur sudah akan memasuki daratan, sehingga dengan memasuki daratan aktivitas siklon tersebut akan melemah, sehingga dengan melemahnya siklon tersebut akan mempengaruhi juga nanti pola-pola yang seharusnya tadi terjadi konvergensi di selatan DIY ini akan berubah lagi, begitu Mbak. Oke. Dan ini akan terjadi di beberapa hari ke depan ini. Oke, baik, terima kasih Pak Romadi. Kita akan bertanya ke Bu Haryati terkait dengan tadi kita sudah bertanya seputar analisis iklim pada beberapa hari terakhir. Nah, terkait dengan kondisi iklim saat ini sendiri, kalau di DIY ini seperti apa ini Bu? Baik, untuk kondisi iklim saat ini ya, bila ditinjau dari dinamika atmosfer, untuk saat ini wilayah kita masuk dalam fenomena La Nina lemah ya Mbak, di mana adanya fenomena La Nina lemah ini akan menambah jumlah curah hujan di wilayah kita, dan ini akan berangsur dalam keadaan netral itu pada bulan Desember atau akhir tahun ini. Kemudian fenomena lainnya yaitu fenomena dipole mood, di mana dipole mood ini bernilai negatif yang mengakibatkan adanya penambahan uap air di wilayah kita. Kemudian adanya suhu permukaan air laut yang cukup hangat sehingga menambah potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Jadi untuk bulan ini meskipun musim kemarau, tapi karena adanya faktor-faktor tersebut sehingga memungkinkan terjadinya hujan walaupun belum masuk ke musim penghujan, begitu Mbak. Oke, terkait dengan fenomena di Plomot sendiri Bu ya, ini kalau di Yogyakarta ini diperkirakan ini akan sampai kapan ada fenomena ini Bu? Oh iya, fenomena di Plomot ini akan berangsur ke posisi netral itu pada akhir bulan juga, yaitu bulan Desember tahun 2022 gitu Mbak. Oke, kalau kita lihat beberapa hari terakhir atau kemarin pada dasarian pertama ini memang banyak terjadi hujan begitu ya Bu ya. Iya. Nah ini apa ini Bu, fenomena apa yang terjadi di DIY ini?
Iya, beberapa hari ini banyak terjadi hujan, itu bisa kita pantau melalui monitoring hari tanpa hujan, di mana sudah tidak ada hujan itu dalam jangka pendek, yaitu berkisar 1 sampai 5 hari. Itu terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, itu tepatnya di Sleman, Sayegan, Pakem. Kemudian untuk di Kabupaten Kulon Progo itu terjadi di daerah Kokap. Kemudian untuk Kabupaten Gunung Kidul itu terjadi di Semen, Tepus, Panggang, Tanjung Sari, Rongkop, Ponjong, Karamojo, kemudian Ngelipar, Ngawen, Gedang Sari, dan Girisobo. Sedangkan untuk wilayah DIY lainnya itu masih mengalami hujan pada saat updating, yaitu pada tanggal 10 September 2022 kemarin, Mbak Noris. Oke, baik, terima kasih Bu Haryati. Kita akan bertanya ke Pak Romadi ini terkait dengan fenomena hujan lebat di musim kemarau gitu ya, karena beberapa hari terakhir memang seperti dikatakan oleh Bu Haryati ini terjadi hujan di Yogyakarta. Seperti apa itu, Pak? Ya benar, hujan di beberapa hari ke belakang memang BMKG sudah melakukan rilis cuaca ekstrim, yaitu yang kita ada pada tanggal 9 September kemarin, bahwa BMKG menyatakan bahwa perlu diwaspadai potensi hujan lebat yang disertai kilat serta petir dan angin kencang itu akan terjadi di wilayah DIY. Dan ini sudah kita rilis, kemudian kita persempit lagi di wilayah DIY. Kita melakukan update yaitu informasi IBF, yaitu informasi berbasis dampak, seperti yang terlihat di tengah ini, bahwa wilayah DIY berpotensi hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir. Kemudian dipersempit lagi di tanggal 10 ini memang terjadi benar-benar terjadi hujan lebat yang disertai kilat dan petir dan angin kencang yang mengakibatkan beberapa wilayah seperti ini terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Ya, ini terjadi di 2 titik. Ya, ini di wilayah Cangkringan, ini mengakibatkan genting serta atap rumah ini berterbangan. Kemudian di Ring Road Utara ini juga mengakibatkan pohon roboh yang mengakibatkan 2 mobil tertimpa oleh pohon tersebut. Dan juga dengan robohnya pohon itu juga mempengaruhi lalu lintas di sepanjang Ring Road tersebut. Jadi BMKG sudah lebih dini menyampaikan informasi-informasi tersebut untuk kewaspadaan di wilayah DIY. Dan hampir di hari itu, di tanggal 10 tersebut, BMKG merilis informasi atau peringatan dini ini sebanyak 5 kali. Diawali jam 11.50 yang itu terjadi hujan di wilayah Gunung Kidul. Kemudian bergerak ke utara, Gunung Kidul bagian utara, kemudian ke kota, juga di wilayah Bantul, kemudian wilayah Kulon Progo sendiri, dan terakhir di wilayah Sleman. Nah, ketika di Sleman itu terjadi di sore hari, hampir sekitar antara ring jam 3 sampai jam setengah 4 itu terjadinya. Jadi BMKG, DIY atau YIA itu sudah menyampaikan informasi lebih dini. Jadi tanggal 9 kita sudah menyampaikan informasi tersebut. Ditambah lagi kita lakukan IBF penyempitan daerah mana yang akan terjadi potensi tersebut. Kemudian di hari H kita juga menyampaikan informasi lagi lebih detail. Begitu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Romadi. Mungkin Bu Haryati mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Romadi, silahkan. Iya, untuk cuaca ekstrim ini emang dari Stametnya sudah memberikan informasi ya lebih dini. Kita juga dari klimatologi juga memberikan informasi. Misalnya saja informasi kalau di klimat itu tentang kekeringan gitu. Kita juga memberikan peringatan dini yang kita sebarkan ke stakeholder, di mana biasanya kalau kekeringan itu terjadi di wilayah Bantul dan Gunung Kidul gitu, Mbak Noris. Terkait dengan awal musim hujan sendiri di DIY ini, kira-kira diprediksikan kapan ini Bu terjadinya musim hujan di daerah istimewa Yogyakarta, Bu? Baik, awal musim penghujan ini kita dalam menentukannya kita memiliki suatu acuan ya, yaitu di mana jumlah curah hujan di suatu wilayah itu jumlahnya sama dengan atau lebih dari 50 mm diikuti 2 dasarian berikutnya. Nah, syarat itu kalau sudah terpenuhi itu baru bisa dikatakan awal musim penghujan.
Nah, untuk wilayah DIY sendiri ini secara umum awal musim penghujan itu jatuh pada bulan Oktober Dasarian 2. Ada beberapa daerah, sebagian kecil itu terjadi pada bulan November Dasarian 1, yaitu misalnya terjadi di wilayah Sleman bagian barat daya ya, itu di wilayah Moyudan. Kemudian untuk wilayah Bantul itu terjadi di Sedayu. Kemudian untuk wilayah Kulon Progo di bagian timur itu terjadi di wilayah Sentolo gitu Mbak. Oke, baik, mungkin Pak Romadi mau menambahkan terkait dengan awal musim hujan di DIY, silakan Pak Romadi. Iya, memang benar sekali apa yang disampaikan Mbak Haryati, bahwa awal musim hujan untuk wilayah Indonesia secara umumnya sudah mulai. Namun kita perkecil lagi untuk wilayah DIY ini seperti yang disampaikan Mbak Haryati lagi, bahwa nanti di Oktober Dasarian pertama ya Mbak ya. Iya. Nah, Oktober kemudian Dasarian kedua. Oh, dikoreksi, Oktober Ya. di Dasarian kedua. Jadi, kemudian secara meteorologis, memang saat ini untuk dilihat dari pola angin masih dominan angin timuran, sehingga nanti berangsur-angsur kalau sudah memasuki musim hujan nanti pola angin akan berubah dari yang umumnya dominan timuran nanti akan berangsur-angsur bergeser ke angin baratan. Nah, dengan kondisi angin baratan ini otomatis potensi hujan ini akan lebih sering kali, apalagi nanti dilihat dari fenomena lain seperti temperatur atau suhu muka laut di perairan selatan DIY ini yang hangat hingga suhunya bisa mencapai 31, ini akan sangat insentif penguapan di selatan DIY ini, sehingga di awal musim penghujan atau di Dasarian kedua bulan Oktober ini perlu diwaspadai bagi semua masyarakat, begitu Pak. Oke, artinya nanti awal musim hujan terjadinya pada bulan Oktober Dasarian kedua, tapi di DIY itu tidak merata, artinya ada beberapa yang lebih dulu. Nah, untuk pancaroba sendiri ini diperkirakan ini kapan ini Bu? Baik, untuk pancaroba itu transisi ya, masa transisi antara dari musim kemarau ke musim penghujan. Ini biasa ditandai dengan adanya cuaca ekstrim, di mana biasanya paginya udaranya gerah, terus antara jam 10 kemudian tumbuh awan sibi gitu, terus itu diprediksi terjadi pada akhir bulan ini Mbak, akhir bulan September dan awal bulan Oktober begitu. Oke, Pak Romadi, kira-kira apa yang harus diwaspadai ketika musim pancaroba ini Pak? Ya, bagi masyarakat khususnya wilayah DIY ini untuk masa pancaroba ini perlu diwaspadai. Karena apa? Di masa pancaroba ini seringkali terjadi cuaca ekstrim, kemudian hujannya lebat, kemudian disertai angin kencang, kemudian juga puting beliung dan banjir. Ini seringkali terjadi di masa awal-awal pancaroba. Karena apa? Di masa awal ini biasanya perbedaan tekanan atau perbedaan temperatur itu sangat mempengaruhi terjadinya penguapan pertumbuhan awan-awan hujan, sehingga perlu diwaspadai di awal-awal musim penghujan ini atau awal-awal pancaroba ini hingga nanti memasuki musim penghujan. Nah, ketika musim penghujan kita lebih landai, artinya cuaca ekstrim, puting beliung ini jarang sekali terjadi, tapi juga ada kemungkinan terjadi. Namun lebih sering atau dominan itu terjadi di masa-masa peralihan atau masa-masa pancaroba. Begitu. Jadi masyarakat kami himbau tetap waspada di awal-awal masa pancaroba ini. Oke, baik, terima kasih Pak Romadi. Kita bertanya ke Bu Haryati terkait dengan panjang musim hujan pada tahun ini itu berapa bulan? Diperkirakan ini puncak terjadinya musim hujan itu kapan itu Bu? Silakan Bu. Baik, untuk untuk panjang musim penghujan pada tahun ini itu diprediksi berkisar antara 17 hingga 19 dasarian. Kemudian daerah yang meliputi panjang musim 17 dasarian itu meliputi wilayah Sentolo, Sedayu, kemudian untuk 18 dasarian itu lebih ke DIY bagian tengah. Kemudian untuk yang 19 dasarian itu biasanya daerah-daerah yang bertopografi pegunungan, yaitu di Sleman Utara, kemudian di wilayah
Kulon Progo bagian utara itu antara lain Samigaluh, Kalibawang, kemudian Gunung Kidul bagian selatan, begitu Pak. Jadi untuk panjang musim hujan tahun 2022 ini terbagi menjadi tiga model ya, yaitu 17, 18, dan 19, gitu Mbak. Oke. Terkait dengan himbauan untuk awal musim hujan ini Pak Romadi, apa Pak kira himbauan untuk masyarakat terkait mewaspadai awal musim hujan ini Pak? Ya, ini yang tidak kalah pentingnya bagi masyarakat DIY di mengawali awal musim penghujan itu atau pancaroba ini sebagai bentuk himbauan. Ya, ini pertama kita mewaspadai atau kita tanggap di lingkungan kita, sekitar kita. Misalnya ada pohon-pohon yang tinggi, yang rindang, ini kita rapikan, kita pangkas yang tinggi. Kemudian dengan tingginya pohon ini akan sangat berbahaya bila terjadi angin kencang atau angin puting beliung, ini sangat berbahaya untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu drainase di sekitar lingkungan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ini perlu kita bersihkan, kita perbaiki untuk menyongsong awal musim penghujan ini. Juga tidak kalah penting yaitu tetap selalu update informasi-informasi terbaru tentang cuaca ekstrim di wilayah DIY. Ini akan kita update baik itu melalui medsos, baik itu melalui grup-grup WA. Sehingga dengan kita selalu aktif mengikuti updating informasi cuaca ekstrim, insya Allah keselamatan kita akan terjaga. Begitu. Oke, terkait dengan gelombang tinggi, apakah ada yang harus diwaspadai awal musim hujan ini Pak? Ya, benar sekali. Untuk gelombang tinggi perlu diwaspadai bagi masyarakat nelayan maupun para wisatawan yang akan berkunjung ke pesisir selatan DIY. Karena diwaspadai di tanggal 15, 16, koreksi, tanggal 14, 15, 16, ini potensi hujan gelombang tinggi ini berpotensi sangat di wilayah selatan DIY. Tinggi gelombang ini bisa mencapai kisaran 4 hingga 6 meter. Sehingga bagi para nelayan selalu updating informasi tinggi gelombang sehingga bapak-bapak dalam melaut akan terselamatkan. Kemudian juga pariwisata juga perlu mengindahkan himbauan-himbauan dari petugas di sekitar lokasi sehingga bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudara yang berwisata akan terselamatkan dengan mengindahkan informasi-informasi yang disampaikan oleh para petugas di sekitar lokasi setempat. Oke, baik, terima kasih Pak Romadi. Sebelum kita tutup ini, kita mungkin disampaikan terlebih dahulu prediksi atau perakiraan iklim maupun cuaca selama beberapa hari ke depan, dimulai dari iklim dari Bu Haryati. Silakan Ibu. Baik, untuk prediksi iklim pada beberapa bulan berikutnya ini untuk wilayah DIY ini masuk dalam kategori rendah hingga menengah, di mana sifat hujannya masih bersifat atas normal ya Mbak Noris. Yeah. Jadi emang pada masa-masa sekarang ini kemarau tapi curah hujannya masih cukup ada gitu. Yeah. Oke, baik, itu terkait untuk iklim ya. Bagaimana dengan cuaca prediksinya selama beberapa hari ke depan? Silakan Pak Romadi. Iya, untuk kondisi cuaca untuk beberapa hari ke depan ini BMKG juga sudah melakukan press release bahwa masih perlu diwaspadai di 7 hari ke depan. Potensi-potensi hujan lebat yang serta angin kencang untuk wilayah DIY masih berpotensi sehingga perlu mewaspadainya. Juga jangan bosan-bosan untuk selalu update informasi-informasi cuaca ekstrim yang disampaikan oleh BMKG. Oke, baik, terima kasih Pak Romadi, terima kasih juga Bu Haryati sudah bergabung bersama dengan live streaming Tribun Jogja pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan acara live streaming kita pada hari ini bersama dengan BMKG. Saya Noris Serapawestri beserta dua narasumber Bu Haryati dan juga Pak Romadi yang hadir pada siang hari ini. Mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.